Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam ruang Zoom ini untuk melanjutkan salah satu aktivitas kita, yakni melanjutkan perkuliahan. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Usman, MAG, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Pak Itik. Kemudian selanjutnya teman-teman mahasiswa yang sempat hadir pada pertemuan kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan model pembelajaran kontekstual. Ya, perkenalkan nama saya sendiri Marwah, dan nanti ada anggota kelompok lain seperti Muhammad Amir, Sulaiman Mufli Muhtaram, dan Muhammad Ilham Nur Haslin yang akan memaparkan materi terkait dengan model pembelajaran kontekstual. Baiklah, langsung saja saya masuk ke pendahuluan. Jadi, eh, model pembelajaran kontekstual ini sudah ada pada abad 21 ya, ditandai dengan tantangan yang kompleks dan beragam. Dalam situasi sosial saat ini, peserta didik semakin dipengaruhi oleh eh, perkembangan digitalisasi dan globalisasi. Menurut data yang dipublikasikan oleh UNESCO pada tahun 2021, lebih dari 60% anak-anak dan remaja terhubung dengan internet yang menciptakan informasi tanpa batas. Kemudian, pembelajaran kontekstual learning ini dirancang oleh John Dewey di Amerika Serikat pada tahun 1916. Dia berpendapat bahwa siswa akan belajar dengan baik apabila mereka terlibat langsung secara aktif dalam segala kegiatan pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Ya, jadi model pembelajaran contextual learning ini sudah ada pada tahun 1916 yang dipeloporkan langsung oleh John Dewey. Kemudian, berdasarkan kajian yang diterbitkan dalam Journal of Education Psychology pada tahun 2020, bahwa contextual learning ini membantu peserta didik menghubungkan materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut penelitian dilakukan Johnson pada tahun 2019, penggunaan pendekatan ini terbukti meningkatkan pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir kritis karena peserta didik diajak untuk berinteraksi langsung. Kemudian kita masuk ke konsep dasar pembelajaran kontekstual. Secara bahasa, kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Kemudian, pembelajaran kontekstual ini yang perlu ditekankan bahwa pembelajaran ini membantu peserta didik mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Ya, jadi pembelajaran kontekstual ini langsung siswa itu turut andil atau ikut serta dalam proses pembelajaran dan dikaitkan dengan situasi atau keadaan yang berlaku pada lingkungan peserta didik itu sendiri. Ya, kemudian untuk komponen pembelajaran saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya.
Jadi cek cek masuk suaranya. Aman, aman. Ada. Iya, aman, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Usman MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kemudian yang kami hormati pula para teman-teman pemateri dan terkhusus kepada audiens yang sempat hadir pada sore hari ini. Jadi berbicara tentang pembelajaran kontekstual, jadi ada 7 komponen dalam pembelajaran kontekstual ini. Jadi komponen ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena komponen ini menjadi penunjang, jadi terselenggaranya dengan baik, dengan efektif dan efisiennya pembelajaran kontekstual. Jadi yang pertama adalah komponen yang pertama adalah konstruktivisme. Jadi dalam pembelajaran atau pendekatan pembelajaran kontekstual, jadi konstruktivisme itu menjadi landasan fisiologisnya. Jadi dalam pembelajaran ini eh, cara berpikir peserta didik itu kembali dikonstruksi. Jadi pemahaman anak-anak tentang pembelajaran atau cara berpikir peserta didik itu kembali dikonstruksi agar menjadi peserta didik yang kritis terhadap isu-isu sosial yang ada di sekitar mereka atau eh, terhadap sesuatu persoalan yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga ini menjadikan sebuah keuntungan tersendiri dalam pembelajaran kontekstual, di mana yang lebih aktif itu adalah peserta didik dibanding dengan pendidik itu sendiri. Jadi tugas seorang pendidik dalam pembelajaran kontekstual, di mana seorang pendidik itu atau guru hanya sebatas sebagai fasilitator. Jadi guru hanya memfasilitasi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan atau menambah wawasan terhadap sebuah pembelajaran. Yang kemudian yang kedua adalah inquiry, jadi menemukan. Jadi dalam pembelajaran ini juga menekankan bahwa peserta didik itu dilatih untuk lebih banyak belajar mandiri. Jadi contohnya saja misalkan peserta didik diberikan suatu kasus, kemudian peserta didik sendiri yang kemudian mencarikan jawaban terhadap kasus tersebut. Jadi misalkan kalau pembelajaran PAI mungkin ketika diberikan pembelajaran tentang tajwid, misalkan peserta didik disuruh untuk mencari sendiri mode atau pembelajaran apa, atau misalkan hukum bacaan ikhfa. Jadi ikhfa itu kan misalkan ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka dibaca dengung atau samar-samar. Maka setelah itu, setelah pendidik atau memfasilitasi hal demikian, maka selebihnya diberikan kebebasan untuk peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, yang ketiga dalam komponen selanjutnya adalah bertanya atau questioning. Jadi akar dari pengetahuan adalah bagaimana seorang peserta itu lebih banyak bertanya. Jadi dimulai dari pertanyaan, kemudian pada akhirnya akan menarik kesimpulan. Misalkan seorang peserta didik bertanya mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Misalkan saja peserta didik bertanya, mengapa bumi itu bulat? Misalkan, jadi kenapa tidak lonjong? Atau kenapa tidak berbentuk segi empat? Atau mengapa apa namanya setelah gelap, setelah terang itu ada gelap? Nah, dan pada akhirnya akan apa namanya melalui metode ini kemudian akan menambah wawasan dari peserta didik.
Dan pada akhirnya kan dijelaskan misalkan dalam surah apa namanya Ali Imran, jelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil bab. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta isinya, begitupun langit dengan segala lapisannya, silih berhentinya siang dan malam, la ayah menjadi pertanda kekuasaan Allah li ulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian yang keempat adalah ekosistem pembelajaran atau learning community. Jadi komponen selanjutnya adalah pelajaran kontekstual, di mana peserta didik itu apa namanya, di mana guru itu atau pendidik itu membuat komunitas belajar atau misal dibentuk beberapa kelompok, kemudian kan apa namanya pertanyaan atau diberikan sebuah masalah, kemudian kelompok-kelompok tersebut eh, berembuk dengan teman-teman kelompoknya untuk mencari solusi dalam sebuah permasalahan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah modeling. Jadi karena eh, kita tadi menjelaskan bahwa dalam pembelajaran ini di mana situasinya yang real, jadi modeling itu adalah misalkan saja peserta didik dihadirkan langsung, misalkan orang-orang yang profesional dalam bidangnya, misalkan banyak peserta didik yang bercita menjadi polisi, kemudian dihadirkan bapak polisi itu bagaimana memberikan apa namanya mendemonstrasikan pekerjaannya, misalkan mengapa orang siswa itu atau peserta didik harus menaati peraturan lalu lintas, misalkan untuk keselamatannya sendiri, atau bisa di apa namanya diundang dokter atau orang-orang yang ahli dalam bidang sendiri. Kemudian yang keenam, refleksi. Jadi dalam pembelajaran kontekstual itu yang penting adalah setelah dilaksanakannya perlu adanya refleksi kembali. Jadi kita kembali revisi cara belajar peserta didik, misalkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dimunculkan oleh peserta didik, apakah pertanyaan itu berbobot atau tidak. Ya, makanya setelah itu diberikan refleksi, misal untuk mendapatkan lebih apa namanya pengetahuan yang lebih atau ilmu yang dalam, maka seharusnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini dan kemudian cara menjawabnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah authentic assessment atau penilaian yang nyata. Jadi dalam penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran kontekstual itu dia lebih seharusnya pendidik itu atau guru itu lebih bijak dalam memberikan penilaian. Jadi tidak hanya berfokus pada nilai akhir atau misalkan nilai ujian saja. Jadi lebih kepada bagaimana pendidik itu menilai proses keaktifan peserta didik, misalkan diskusi atau bagaimana peserta didik itu dalam pembelajaran itu lebih aktif. Nah, jadi seperti itu mengenai dalam pembelajaran kontekstual. Jadi terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi itulah tadi itu komponen pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual. Saya pada pemateri selanjutnya. Ya, silakan Pak Fli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ayahanda Dr. Usman MAG sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Kemudian yang kami sama-sama hormati dan banggakan
teman-teman sekalian yang sempat hadir di pertemuan mata kuliah walaupun kita lewat Zoom pada kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua masih sempat meluangkan waktu kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah relevansi konteks. Jadi relevansi konteks ini adalah prinsip utama yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata atau konsep kehidupan peserta didik. Ya. Ini tentang relevansi konteks adalah sangat membantu siswa untuk memahami materi yang dipelajari dengan lebih baik, itu karena berhubungan tentang situasi lingkungan yang ada pada peserta didik itu sendiri. Ini juga menjadi motivasi belajar bagi peserta didik karena dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi relevansi konteks ini adalah bagaimana kemudian pendidik ya itu bisa menghubungkan pelajaran yang kemudian diajarkan kepada peserta didik yang berhubungan dengan situasi nyata yang ada dalam kehidupan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah keterlibatan aktif. Jadi keterlibatan aktif ini, bagaimana kemudian kita melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui aktivitas mendorong mereka berpikir kritis dan kreatif. Jadi persoalan keterlibatan aktif ini, ya, bagaimana kemudian kita sebagai pendidik mampu kemudian mengasah nalar berpikir peserta didik itu sendiri dan kemudian menjadi peserta didik yang kreatif. Salah satunya misalnya yang kemudian kita bisa lakukan adalah dengan cara diskusi-diskusi di kelas sehingga nalar berpikir dari peserta didik ini mumpuni dan kita bisa mengasah dari pengetahuan-pengetahuan yang kemudian kita pernah ajarkan kepada peserta didik itu sendiri. Ini merujuk kepada bagaimana peran peserta didik yang secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa atau peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi saja ya, secara pasif, akan tetapi juga menjadi yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kayak yang tadi saya sampaikan tentang diskusi-diskusi. Selanjutnya adalah kolaborasi dan interaksi sosial. Kolaborasi dan interaksi sosial ini menekankan pentingnya kerjasama ya, dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Ya. Baik kerjasama antara guru dan peserta didik, kerjasama antar peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian memperkuat proses dengan membuat siswa lebih terlibat secara aktif dalam pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian yang keempat adalah refleksi dan metakognisi. Ini adalah bagaimana kita melibatkan peserta didik dalam mengevaluasi. Kita mengevaluasi dan memikirkan tentang proses belajar mereka sendiri yang pernah mereka lalui. Ya. Jadi hampir mirip dengan tadi yang disampaikan sama teman kelompok saya ya, tentang refleksi. Ya, kita mengevaluasi peserta didik ya, secara sadar melibatkan kembali pengalaman belajar mereka yang telah mereka lalui. Ya. Dengan merefleksi ini, maka pelajaran-pelajaran yang kemudian pernah kita berikan kepada peserta didik ini tidak terbuang sia-sia karena kita kemudian mengajarkan kepada peserta didik bagaimana mengevaluasi kembali materi yang pernah kita ajarkan kepada mereka sehingga mereka lebih paham atau memaknai dari proses belajar yang pernah mereka lalui. Kemudian yang kedua itu metakognisi ya. Metakognisi ini adalah di mana kesadaran dan pemahaman terhadap cara berpikir dan proses belajar yang sedang dilakukan. Jadi metakognisi ini bagaimana kita mengajarkan kepada peserta didik cara mengontrol, mengatur, dan mengevaluasi pembelajaran.
Selanjutnya, yang kelima adalah penggunaan sumber daya yang beragam. Penggunaan sumber daya yang beragam ini prinsip yang kemudian mendukung uh, berbagai alat di dalam teknologi dalam proses pembelajaran. Ya. Salah satunya misalnya sumber daya teks. Sumber daya teks ini adalah sumber yang kemudian kita bisa mengambil rujukan dari buku-buku, referensi-referensi dari buku, artikel atau jurnal misalnya. Kemudian sumber daya digital. Ini kemudian menggunakan teknologi. Ya. Kemudian ada juga sumber daya fisik. Yang dimaksud dengan sumber daya fisik ini adalah menggunakan alat atau benda yang relevan dengan topik pelajaran. Ketika misalnya kita belajar tentang biologi itu sendiri, maka kemudian kita mempersiapkan ya, untuk persoalan TEP atau laboratorium, kemudian kita mempersiapkan alat-alat untuk kita praktek, misalnya ketika kita praktek tentang biologi, maka kita siapkan alat-alatnya tentang organ-organ tubuh kita misalnya. Kemudian yang keenam adalah pemodelan atau modeling. Pemodelan atau modeling ini membantu peserta didik atau siswa memahami bagaimana menerapkan pengetahuan dan keterampilan di dalam situasi nyata. Jadi kita membantu peserta didik itu menerapkan pengetahuan, ya, bukan hanya tentang pengetahuan, akan tetapi tentang keterampilan yang kemudian dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Ya. Jadi pembelajaran modeling ini ya, itu dikaitkan dengan situasi nyata yang kemudian dilalui oleh siswa. Dengan kehidupan siswa ini sendiri, kita membuat materi lebih mudah dipahami dan bermakna bagi peserta didik ini, karena kita mengajarkan peserta didik supaya mereka lebih banyak aktif langsung atau terjun langsung ke dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian secara otentik. Ya. Jadi penilaian secara otentik ini tidak hanya tentang menilai pengetahuan atau hafalan dari peserta didik secara teoritis misalnya, tetapi juga bagaimana kita menilai ya, peserta didik dari kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan yang pernah mereka uh, pelajari. Jadi kita sebagai pendidik ya, tidak hanya menilai dari peserta didik itu secara teoritis saja, yang apa yang disampaikan oleh peserta didik itu sendiri, tetapi kita kemudian sebagai pendidik mampu menilai ya, dan melihat bagaimana penerapan ilmu pengetahuan yang pernah peserta didik ini pelajari itu di dalam kehidupannya. Jadi penilaian secara otentik ini kita di sisi lain menilai tentang eh, hafalan secara teks atau pengetahuan secara teoritis, kemudian kita menilai peserta didik ini dari apa? Dari penerapan pengetahuan atau keterampilan yang peserta didik pernah pelajari. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Ya, terima kasih atas pemaparan untuk prinsip-prinsip dalam pembelajaran kontekstual. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam mendesain skenario pembelajaran kontekstual. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAI berbasis TIK. Dalam hal ini Bapak Dr. Usman FAG. Yang saya hormati teman-teman pemateri, serta yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang eh, sempat menghadiri perkuliahan ini atau menghadiri eh, diskusi tentang materi yang insya Allah akan kami sampaikan pada sore hari ini. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang kami angkat, di mana saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah
dalam mendesain skenario pembelajaran kontekstual. Ya, jadi sebagaimana yang kita pahami sebagai seorang pendidik atau seorang guru atau calon-calon seorang pendidik, dalam proses pembelajaran seorang pendidik atau seorang guru tidak mungkin serta-merta langsung masuk saja ke dalam kelas untuk langsung mengajarkan materi yang ingin dia sampaikan. Tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi langkah pertama yaitu dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru juga tidak boleh serta-merta langsung menentukan tujuan apa yang ia inginkan sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi yang pertama yang harus diperhatikan bahwasanya dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran ini, kita harus menganalisis terlebih dahulu, menganalisis kurikulum yang sudah ada. Jadi kita lihat tujuan pendidikan nasional yang secara berskala nasional atau secara umum yang telah dituangkan dalam kurikulum, barulah kita bisa menentukan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai supaya apa yang ingin kita capai sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin kita capai yang sudah tertuang di dalam kurikulum itu. Kemudian dalam penentuan atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran juga yang perlu kita perhatikan adalah melihat konteks siswa. Maksudnya apa? Dalam menentukan tujuan kita harus melihat bagaimana konteks siswa. Saya analogikan seorang ibu bersama dengan anaknya, anggaplah umur 1 tahun atau 1 tahun lebih. Ibu ini pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai terhadap anaknya. Contohnya ibu ini yang pertama ingin melihat anaknya sudah bisa merangkak. Jadi tujuan yang ingin dicapai oleh ibu ini melihat anaknya sudah bisa merangkak. Setelah nanti anaknya bisa mencapai tujuan itu, anaknya mulai berkembang, mulai bertumbuh, maka tujuan yang ingin dicapai oleh ibu ini akan berkembang lagi. Setelah tadi merangkak, sekarang ibu ini ingin melihat anaknya sudah bisa berdiri. Walaupun mungkin masih pakai bantuan, berpegang di benda-benda di sekitarnya dan lain sebagainya. Kemudian setelah anak ini berkembang lagi, tujuan yang ingin dicapai oleh ibu ini akan meningkat lagi. Yang tadinya sudah bisa berdiri walaupun masih berpegang, sekarang ibu ini ingin melihat anaknya sudah bisa berdiri dengan 2 kakinya tanpa harus berpegangan pada benda apapun. Nah, setelah itu tercapai, ibu ini ingin melihat anaknya bisa berjalan, berlari, bahkan melompat. Jadi seperti itu dalam tujuan pembelajaran. Kita harus melihat konteks siswa yang kita ajar. Karena tidak mungkin seorang siswa TK, kita tulis di situ tujuan yang ingin dicapai, siswa mampu menganalisis tentang permasalahan ini. Jadi tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Maka dalam tujuan pembelajaran atau mengidentifikasi tujuan pembelajaran, perlu kita harus memahami konteks siswa yang akan kita ajar. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, ketika kita sudah mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, maka langkah yang kedua adalah memilih konteks yang relevan. Dalam langkah yang kedua ini, seorang pendidik harus mampu melihat bagaimana kondisi sosial di sekitar siswa atau di sekitar lingkungan lembaga pembelajaran itu. Kemudian mampu melihat isu-isu yang lagi viral, yang lagi panas-panasnya, kemudian dikaitkan dengan proses pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi mengangkat kejadian-kejadian yang mungkin saja kejadian itu sudah dilihat langsung oleh siswa. Karena kenapa? Dengan mengangkat isu-isu yang mungkin sudah dilihat langsung oleh siswa, didengarkan langsung oleh siswa, maka pasti peserta didik atau siswa lebih menarik atau lebih tertarik untuk mendengarkan pembahasan itu. Karena kenapa? Mereka sudah menyaksikan langsung kejadian yang kita bahas. Itu dalam konteks pemilihan konteks yang relevan. Kemudian kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu merancang aktivitas pembelajaran. Dalam langkah yang ketiga ini, seorang guru harus mampu menyesuaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian merancang aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sebagaimana kita
membahas tadi di awal bahwasanya materi yang kami bahas pada sore hari ini yaitu pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran ini lebih mendominankan atau lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendominasi di dalam pembelajaran. Maka dalam merancang aktivitas pembelajaran, seorang pendidik harus mampu menciptakan ruang atau menciptakan atau menggunakan metode serta pendekatan yang dimana ini mampu menarik perhatian siswa untuk lebih aktif atau memberikan eh, kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif, lebih action di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian selain dalam hal ini contohnya tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan seperti membagi kelompok-kelompok kecil. Seumpama seumpama saya seorang guru, saya membagi kelompok-kelompok kecil. Kemudian setelah saya menjelaskan sedikit pengantar bagaimana akhlak yang baik, akhlakul karimah dan akhlakul masmumah, kelompok-kelompok kecil tadi itu saya berikan tugas masing-masing. Contohnya, coba kalian pikirkan atau ingat-ingat di sekitar kalian, di lingkungan rumah kalian, di lingkungan masyarakat kalian, coba tuliskan masing-masing 3 contoh perilaku buruk yang terjadi atau yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian, dan tuliskan 3 contoh perilaku baik yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Jadi kita memberikan ruang kepada siswa agar mereka lebih aktif untuk bisa mencari jawaban sendiri atau lebih aktif dalam proses pembelajaran. Contoh yang lain, kita mengangkat sebuah permasalahan. Saya contohnya menayangkan sebuah video di LCD atau proyektor, di mana di video itu ada seseorang yang membakar ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah saya menayangkan kepada siswa, saya bagi kelompok, mungkin terdiri dari 3 atau 5 orang. Kemudian saya memberikan tugas kepada mereka, coba berikan tanggapan kalian, bagaimana tanggapan kalian melihat video tentang seseorang yang membakar Al-Quran. Dengan menggunakan teknik atau metode yang demikian, pasti peserta didik akan lebih aktif untuk menggunakan pemikiran mereka. Mereka akan lebih aktif berpikir bahwasanya dan jawaban yang akan kita dapat itu akan berbeda-beda karena setiap peserta didik juga memiliki sudut pandang masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan itu adalah salah karena dia tidak menghargai atau tidak ada toleransi di dalamnya. Kenapa dia membakar ayat suci orang lain? Mungkin ada juga siswa yang berpendapat bahwa itu tidak apa-apa karena Al-Quran itu hanya sekedar kitab atau mushaf. Jadi dengan kita menerapkan metode seperti ini, siswa pastinya akan lebih aktif untuk berpikir, untuk menggali informasi dalam pikirannya, dan juga kita bisa mendapatkan banyak informasi, banyak jawaban-jawaban yang menarik dari siswa. Itu tentang rancangan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya masih tentang rancangan aktivitas pembelajaran. Dalam merancang aktivitas pembelajaran, seorang pendidik juga sebaiknya melibatkan peserta didik untuk menentukan bagaimana sebenarnya gaya belajar yang ingin kita lakukan. Hal ini juga sudah kebetulan saya mengajarkan seni budaya di sekolah saya sekarang. Biasanya ketika saya masuk, saya bertanya kepada santri saya, kalian mau belajar di dalam ruangan atau di luar ruangan? Jadi saya memberikan pilihan. Terkadang mereka memilih di luar ruangan dengan alasan katanya lebih fresh, suasana baru, kemudian tidak membosankan dan lain sebagainya. Dan terkadang juga mereka memilih untuk tetap di dalam ruangan karena mungkin pertimbangannya cuaca di luar panas dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melibatkan siswa yang pertama agar siswa merasa betul-betul diperhatikan. Siswa merasa bahwasanya kita ini benar-benar didengar pendapat kita ini tidak sekedar disuruh-suruh dan lain sebagainya. Karena guru tak ternyata minta pandangan kepada kita. Tujuan yang lain mengapa kita menerapkan hal demikian agar supaya dalam proses pembelajaran tentunya siswa akan lebih semangat dan lebih tertarik karena kenapa? Gaya belajar yang kita gunakan atau gaya belajar yang kita laksanakan sesuai dengan gaya belajar yang mereka inginkan. Langkah selanjutnya dalam mendesain skenario pembelajaran kontekstual yaitu implementasi dan memfasilitasi. Jadi setelah kita merancang, mengidentifikasi tujuan, menyesuaikan dengan konteks yang relevan, merancang aktivitas pembelajaran, selanjutnya yang paling penting yaitu mengimplementasikan atau menerapkan apa yang sudah kita rancang tadi.
Dalam hal ini eh, pendidik perlu menyiapkan materi ajar yang ingin disampaikan pada pertemuan pada saat itu. Kemudian pendidik juga harus mampu memfasilitasi sarana dan prasarana yang bisa mendukung terjadinya pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian selain itu, seorang pendidik juga harus pintar-pintar memberikan stimulus atau memancing siswa mengangkat satu pembahasan yang dimana pembahasan ini bertujuan agar siswa ini aktif dalam merespon. Apakah responnya tidak setuju, apakah responnya setuju. Setidaknya kita bisa melihat siswa lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam implementasi juga seorang pendidik itu sangat penting menerapkan yang namanya reward dan punishment. Karena kenapa? Yang pertama tentang reward atau apresiasi ini sangat berpengaruh terhadap motivasi siswa. Contohnya seorang pendidik bertanya tentang suatu hal. Kemudian ada anak yang menjawab, ada anak yang maju ke depan tampil menjawab, walaupun jawabannya 100% salah, akan tetapi seorang guru yang baik harus tetap memberikan apresiasi. Mungkin bahasanya seperti ini. Yaitulah tadi jawaban dari teman kalian, anggaplah namanya Aska. Yaitulah jawaban dari teman kalian Aska, walaupun jawabannya belum tepat 100%. Ya, jadi seorang pendidik juga harus pintar memilih kata yang tidak mencederai atau tidak melukai perasaan peserta didik, namun bisa membangun. Jadi contohnya tadi, walaupun jawabannya belum tepat 100%, walaupun ternyata jawabannya salah 100%, tapi kita tidak boleh langsung mengatakan salah. Akan tetapi Bapak mengapresiasi keberanian Aska untuk tampil ke depan, untuk bisa berani berbicara di depan teman-teman kalian. Itu salah satu bentuk apresiasi yang dimana pasti akan mempengaruhi motivasi siswa. Bahwasanya biar tidak terlalu benar di jawaban tak, yang penting berani pasti diacungkan jempol sama guru. Itu salah satu contoh reward. Selanjutnya pemberian punishment, contohnya kita memberikan tugas kepada siswa, kemudian kita mengatakan kalau tugasnya tidak selesai pekan depan, maka akan disuruh membersihkan seluruh area sekolah. Punishment ini juga memberikan motivasi atau memberikan rem kepada siswa, memberikan alarm bahwasanya disuruhkan nanti membersihkan kalau tidak ku kerja ini tugasku. Jadi lebih baik saya kerjakan. Jadi dalam implementasi dan fasilitasi ini sangat mendukung jalannya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi sebagaimana sudah dijelaskan beberapa tadi oleh saudara-saudara, oleh teman-teman kelompok kami, bahwasanya evaluasi itu bertujuan untuk merefleksi kembali ingatan peserta didik kita yang mungkin sudah belajar tentang bagaimana cara berwudu yang baik, akan tetapi karena itu adalah bab pertama, materi pertama, jadi mungkin sekarang sudah lupa-lupa, makanya tujuan diadakannya evaluasi agar mereka berusaha untuk mengingat kembali atau merefleksi kembali ingatan mereka. Nah, evaluasi juga sangat penting. Tujuannya seperti yang saya bahasakan di awal, bahwasanya keberhasilan suatu pendidikan itu diukur sejauh mana ketercapaian tujuan dari pendidikan tersebut. Jadi bagaimana cara kita mengukur ketercapaian tujuan pendidikan, yaitu dengan melakukan evaluasi. Dalam evaluasi ini pun kita akan mendapatkan apa-apa saja yang menjadi kelebihan atau apa-apa saja metode strategi yang sudah berhasil. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang sudah berhasil, bisa kita gunakan untuk pembelajaran ke depannya. Dan kita melihat juga apa-apa saja yang belum mencapai target. Setelah kita mendapatkan strategi atau cara yang belum mencapai target, kita bisa memperbaiki untuk pembelajaran ke depannya agar lebih baik lagi, lebih efektif dan lebih efisien. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pembahasan yang telah saya paparkan, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Amir. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, jadi saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait pembelajaran kontekstual ini. Saya buka untuk dua penanya dulu. Jadi, silahkan langsung saja open mic tak Iya, oke. untuk bertanya.
Oh ya, silakan Pak Yudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi materi yang disampaikan pada diskusi sore hari ini mengenai tentang pembelajaran kontekstual. Ya, sebelum saya masuk ke dalam inti pertanyaan, uh, saya ingin memberikan sedikit penalaran atau pembahasan mengenai tentang materi yang disampaikan oleh materi pada sore hari ini. Jadi salah satu problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terdapatnya kesenjangan yang cukup lebar antara pengetahuan yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik dengan sikap dan perilakunya. Banyak siswa yang tahu atau hafal materi tentang pelajaran yang diberikan oleh guru di sekolah, tetapi tidak mampu untuk mengaplikasikan pengetahuannya tersebut di dalam kualitas kehidupannya sehari-hari. Contoh sederhana saja, siswa tahu bahwa merokok itu merupakan salah satu perilaku yang tidak baik atau tidak sehat. Tetapi banyak siswa yang mencoba bahkan menjadi pecandu rokok. Nah, dihubungkan dengan materi yang dibawakan oleh saudari dan saudara pada sore hari ini tentang pembelajaran kontekstual, di mana antara materi yang diberikan di dalam kelas dan juga penerapan untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat tentang prinsip kontekstual ini, di mana antara proses pembelajaran dengan realita kehidupan itu bisa dibilang khususnya di remaja sekarang itu sangat miris kita lihat, ya, sangat miris disebabkan karena kenapa? Saya tidak tahu apakah identifikasi tujuan pembelajarannya yang bermasalah atau pemilihan konteks yang kurang relevan, atau ada hal-hal lain yang belum mampu untuk dicerna oleh siswa. Karena biasa kita mendengar atau di zaman sekarang itu keingintahuan siswa terhadap sesuatu itu sangat tinggi. Jadi Nabi bilang mau dicoba-coba dulu. Nah, dari coba-coba inilah yang menurut saya sangat berbahaya. Inilah dalam proses pembelajaran konseptual, bagaimana cara Anda menerapkan secara komprehensif tujuan sebenarnya dari pembelajaran kontekstual ini. Karena kenapa? Ya, kan pembelajaran dalam kelas harus sejalan dengan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan tidak ada yang bisa mengetahui apa yang kita telah berikan di sekolah, apakah dia mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana pemateri mungkin bisa langsung dijawab atau langsung ditampung saja dulu? Mungkin ditampung saja. Oh ya, jadi saya persilakan untuk penanya kedua. Silahkan. Assalamualaikum, saya Kak. Ya, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk bertanya. Begini, pertanyaan saya mungkin agak agak melenceng atau
kan agak melenceng sih, cuman ada beberapa ada beberapa poin yang mungkin tidak ada dalam sini, tapi mungkin itu masih terkait dalam pembelajaran seperti ini. Begini masalah tentang saya kan tadi ikut seminar ini, tapi dalam seminar itu saya masih kayaknya masih 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 bingung dengan apa perbedaan antara dua kata tersebut. Nah, sekarang lagi di tadi Saudara Amir juga menambahkan lagi satu kata, yaitu partisipasi, minat, sama motivasi. Motivasi ini yang tadi saya dapatkan dari Saudara Amir tentang pembelajaran, tentang dalam proses pembelajaran, dalam pemberian reward. Nah, saya yang pertanyakan ini, apa perbedaan dari partisipasi, minat, dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan bagaimana caranya itu ketiga ketiga poin tersebut dibedakan dalam proses pembelajaran? Karena tadi Saudara Yudi menjelaskan bahwa eh, jangan sampai jangan sampai peserta didik itu cuman datang belajar, eh, menerima materi tanpa tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan setelahnya, apa apa yang apa yang akan dilaksanakan setelah setelah mendapat materi tersebut, karena jangan sampai juga gurunya tidak tahu apa hasil yang bakalan dia capai, hasil yang dia terima dari pembelajaran tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketiga ketiga perbedaan kata partisipasi, minat, dan motivasi belajar dalam pembelajaran, sehingga itu dapat dibedakan bagaimana cara-cara penilaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, itu tadi dua pertanyaan dari audiens terkait dengan materi kita hari ini. Yang pertama dari Pak Muhammad Yudi. Beliau bertanya tentang bagaimana cara penerapan model pembelajaran kontekstual ini sehingga betul-betul apa yang kita ajarkan di dalam kelas itu bisa diaplikasikan di luar kelas. Begitu ya Pak Yudi ya? Begitu. Oh iya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Kak Umu Kalsum terkait dengan tiga mantra ini, tiga mantra. Tiga mantra yaitu motivasi, minat, dan partisipasi. Dalam belajar ini, eh, katanya kamu apa perbedaannya atau bagaimana bagaimana caranya supaya bisa dibedakan ini tiga antara motivasi, minat, dan partisipasi. Jadi bagi eh, teman yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Baik, izin moderator. Ya, silahkan Pak Amir. Baik, langsung saja tentang pembahasan yang diangkat pertama atau masalah pertama, yaitu realita yang kita lihat terkadang apa yang kita ajarkan di dalam kelas itu belum bisa diterapkan dalam kehidupan seorang sehari-hari peserta didik. Nah, saya menggarisbawahi atau saya mencatat beberapa sebab sebenarnya sehingga apa yang kita jelaskan itu belum bisa diterapkan atau belum bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam peserta didik. Yang pertama itu tentang afeksi. Nah, mungkin ada beberapa guru atau beberapa pendidik ini sudah bukan menjadi rahasia bahwasanya eh, memang ada beberapa atau mungkin sudah banyak guru yang dalam mengajar itu betul-betul dia menjadikan profesinya betul-betul hanya sebagai jalan untuk bisa mendapatkan uang atau mencari nafkah. Jadi dia hanya sekedar betul-betul mentransfer ilmu sesuai dengan apa yang ia pahami. Dia tidak peduli apakah eh, ilmu ini dapat diterima dengan baik oleh peserta didik atau dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang pertama tadi banyak yang menjadikan profesi guru ini betul-betul hanya sebagai cara untuk mendapatkan uang. Padahal seorang pendidik yang baik itu harus memperhatikan selain kognisi, afeksi maupun eh, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi contohnya eh, persoalan tadi rokok. Membahas tentang persoalan rokok, banyak guru yang memang sudah melarang. Dia sudah bilang jangan, jangan, jangan.
Cuma tidak ada pembahasan yang lebih lanjut. Kenapa harus jangan? Kenapa tidak iya? Nah, makanya seorang pendidik setelah melarang bilang jangan merokok, coba berikan penjelasan yang bisa menyentuh sampai ke afeksi peserta didik. Contohnya saja di lingkungan pesantren ini sudah juga sudah bukan menjadi rahasia. Kebetulan saya mengajar di pesantren. Ketika ada peserta didik atau ada santri yang kedapatan atau saya dapat merokok itu, saya berikan gambaran. Contohnya, coba nak pikirkan kira-kira apa tujuannya orang tua tak kasih masuk ke dalam pesantren ini. Yang pertama itu bukan dibilang pintar tak matematika. Saya sering sampaikan ini, kalau nanti pulang dari rumah itu orang tua tak bukan bilang pintar maki matematika, bukan bilang pintar maki bahasa Inggris apa dan sebagainya. Tapi apa penilaian pertama yang diinginkan oleh orang tua tak, yaitu akhlak tak bagus. Tapi coba bayangkan bagaimana perasaannya orang tua tak kalau saya kirimkan ini foto tak yang kedapatan merokok, bagaimana kira-kira perasaannya orang tua tak? Apakah tidak hancur rasa orang tua tak? Capek-capek capek-capek kerja. Apa yang kita minta selalu nak kirim. Baru nanti satu hari sudah dikunjungi, minta lagi makanan, datang lagi orang tua tak bawakan ki. Tapi kalau Natal bilang begini di perilakunya anaknya, coba bayangkan bagaimana perasaannya orang tua tak. Jadi hal-hal seperti itu yang sudah minim kita dapatkan dalam dunia pendidikan, bahwasanya ada seorang guru yang betul-betul ikhlas atau tulus menjelaskan bagaimana sebenarnya atau menyentuh afektif seorang peserta didik. Yang kedua, mengapa banyak siswa yang walaupun di dalam pembelajaran sudah tahu, sudah diketahui bahwa di merokok itu dilarang. Yang kedua itu adalah adanya pedoman atau adanya seseorang yang dijadikan panutan. Mungkin saya lupa dosen siapa yang kemarin Bapak siapa yang menjelaskan, karena tidak masuk akal guru yang sambil merokok kemudian eh, mengatakan kepada siswanya, kalian tidak boleh merokok, jangan seperti saya, karena itu tidak logis. Nah, jadi ini yang namanya pedoman atau panutan ini juga sangat penting. Walaupun bagaimana kita mati-matian seorang guru kita di sekolah, tapi dia melihat bapaknya ternyata di rumah merokok, jadi dia juga punya pemikiran sendiri. Kalau merokok ini dilarang, kenapa bapakku sendiri merokok? Nah, itu menjadi juga salah satu sebab mengapa terkadang apa yang kita jelaskan itu belum bisa diaplikasikan karena ada seseorang yang akan bagi anak ini. Justru yang kedua adalah kurangnya kerjasama guru dan orang tua. Nah, kita pahami bahwasanya eh, kegiatan proses pembelajaran, anggaplah kita angkat SMA, itu paling lama hanya sekitar 11 jam atau 10 jam berada di lingkungan sekolah. Jadi selebihnya selama 12 atau 14 jam itu eh, pengaruh yang bisa didapatkan anak itu juga berpeluang sangat besar. Jadi perlunya kerjasama antar guru dan orang tua untuk senantiasa mengawasi anak. Jadi biar bagaimana cara tak jelaskan yang bilang, jangan begini, tapi ternyata di rumahnya diizinkan keluar malam sama orang tuanya. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi bagaimana sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak bisa diaplikasikan oleh peserta didik itu sendiri. Ya mungkin itu saja jawaban sementara dari saya. Saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu. Ya, jadi terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Amir atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya kita saya kembalikan dulu ke Kak Umu Pak Yudi, maaf, Pak Yudi. Silakan ditanggapi Pak dulu. Ya, ya. Baik, terima kasih. Langsung saja. Terima kasih atas jawaban dari Saudara Amir. Atas pertanyaan yang saya lontarkan tadi. Jadi secara tidak langsung Saudara Amir mengatakan bahwa kenapa proses pembelajaran kontekstual ini tidak bisa berjalan dengan baik disebabkan karena tidak adanya tidak adanya saling support antara
tiga lingkungan belajar, baik itu sekolah, masyarakat maupun di keluarga. Begitu Pak Mirdi. Iya, iya, iya. Ya. Nah, jadi eh, kalau seperti itu, adakah sesuatu atau cara agar kiranya proses transfer ilmu yang dilakukan di dalam kelas itu setidaknya tidak, walaupun tidak mencapai 100% ya, setidaknya sudah mampu untuk mengubah siswa, persepsi pemikiran siswa yang tadinya di kelas dikatakan merokok itu tidak boleh, lantas dalam kehidupan seharinya diterapkan. Karena kan menjadi suatu problematika yang terjadi ketika guru di sekolah mengatakan ini tidak baik. Lantas di lingkungan keluarga, up to you, terserah kamu. Dilihat saja. Oh ya. Kadang juga orang tua bagaimana ya? Melakukan pembelaan terhadap anaknya walaupun secara kasat mata dan secara gamblang sesuatu yang dilakukan itu salah. Jadi inilah problem-problem yang terjadi sehingga penerapan pembelajaran kontekstual ini tidak bisa dilaksanakan secara 100%. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih atas tanggapan dari Saudara Muhammad Yudi. Saya persilakan lagi Pak Amir untuk menanggapi. Ya baik, Sedikit langsung saja tentang atau siapa? Tiga saudaraku Sulaiman. Atau saya selesaikan Atau dulu, Pak. mungkin Pak Sulaiman atau Mufli mau Iya, menanggapi. saya mungkin sedikit. Oh iya, silakan. Iya, baik. Terkait persoalan yang tadi dipertanyakan oleh sahabat kami, ya, Yudi, saya mungkin langsung menjawab bahwa yang paling penting dalam dunia pembelajaran atau dunia pendidikan itu adalah pendidikan lingkungan atau pendidikan orang tua. Kenapa? Karena ketika kita kemudian hanya berharap kepada ilmu yang didapatkan oleh peserta didik di sekolah, saya menganggap bahwa eh, itu hanya berapa persen saja yang kemudian ilmu yang didapatkan oleh peserta didik ketika hanya terfokus kepada formal atau di sekolah saja. Maka yang kemudian sangat berperan aktif persoalan ini itu adalah orang tua. Ya. Hanya saja mungkin terkadang ya, yang tadi teman-teman sampaikan bahwa banyak kemudian orang tua juga menjadi acuh tak acuh persoalan anaknya. Karena kenapa? Ya, ketika kemudian kita mereview kepada peserta didik, ya, apakah kemudian pelajaran yang peserta didik pernah pelajari itu pernah dievaluasi di rumahnya atau tidak? Ya. Itu mungkin 80% atau 90% kebanyakan peserta didik tidak pernah mengevaluasi pembelajaran itu di rumah. Maka yang kemudian sangat berperan aktif persoalan ini itu adalah orang tua. Ya. Bagaimana kemudian orang tua mendidik anaknya dengan baik, kemudian memotivasi anaknya untuk kemudian minat belajarnya, minat belajar dari anak itu bisa meningkat. Maka yang tadi disampaikan oleh Saudara Amir itu terkait persoalan orang tua ini yang kemudian apa terkadang juga ya bahwa orang tua peserta didik ini hanya mungkin bisa 1-2 kali dipanggil di sekolah untuk kita rapat bersama dengan guru-guru. Tapi itu tidak menjadi tolak ukur bahwa ketika kita hadirkan orang tua di sekolah, betul-betul orang tua itu bisa memperhatikan bagaimana perilaku anaknya itu ketika di rumah. Ya. Karena kalau kemudian secara pengetahuan atau peserta didiknya ini hanya diberikan beban kepada gurunya saja untuk bagaimana kemudian peserta didik ini dididik betul-betul di sekolah, maka saya kemudian mengatakan bahwa itu mustahil kemudian ketika pengetahuan yang diterima oleh peserta didik
itu hanya bisa kemudian didapatkan hanya di sekolah saja. Karena ketika kita berdasar kepada sekolah dasar, maka paling lama mungkin peserta didik belajar itu 4 sampai 5 jam saja. Ya, itu secara kognitif. Akan tetapi secara eh, perilaku mungkin maka itu jarang kemudian didapatkan oleh peserta didik. Maka sangat berperan penting sebagai orang tua ini mengedukasi anaknya untuk betul-betul mengevaluasi kembali pembelajaran atau mendidik anak-anaknya persoalan lingkungan belajarnya. Bagaimana cara bertemannya dengan lingkungan sekitar atau masyarakat. Maka pendidikan ini tidak pernah lepas dari eh, pendidik maupun orang tua. So, saya kira itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Ya mungkin sedikit lagi moderator. Oh ya, silakan. Ya baik, menyambung penjelasan dari saudara saya tentang bagaimana sebenarnya langkah yang harus kita lakukan. Saya belajar dari tempat mengajar saya sebelumnya di Parepare di SDIT Bina Instan. Di sana agar terjadi korelasi antara guru dan orang tua itu eh, kita akan yang namanya POMG, pertemuan orang tua murid dan guru. Dan ini diadakan secara 1 bulan, itu harus adakan pertemuan orang tua dan guru sekali. Ini tujuannya untuk kita bisa mengevaluasi apakah apa yang telah kita ajarkan kepada peserta didik di sekolah itu diterapkan di rumah. Makanya diadakan POMG. Kemudian beberapa kasus kemarin, nah, ada beberapa orang tua yang mengeluh bahwasanya ini anakku kalau sama gurunya sopan sekali, tapi kalau sama orang tuanya biasa melawan. Nah, makanya itu perlunya adanya POMG supaya guru juga bisa mengevaluasi ternyata eh, jangan sampai apa yang kita lihat pada saat proses pembelajaran itu berbeda ketika mereka pulang. Makanya itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa supaya apa yang kita ajarkan bisa diterapkan dalam proses atau kehidupan sehari-hari seorang anak, yaitu kolaborasi atau kerjasama antara guru dan orang tua mengadakan rapat rutin atau pertemuan rutin 1 kali setiap bulannya. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ada saja orang tua yang memang seolah-olah mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan ini baru terjadi kemarin siang di pondok saya. Kemarin siang ada siswa kelas 8 yang jelas-jelas kedapatan merokok di dalam kelas. Nah, kemudian saya hubungi orang tuanya, bukannya orang tuanya memberikan nasihat kepada anaknya, orang tuanya justru datang dalam keadaan emosi dan ingin menyalahkan orang yang ditemani sama anaknya. Seolah-olah bahwasanya sebenarnya anaknya ini cuma dipengaruhi. Ketika dia melakukan hal itu, secara tidak langsung anaknya yang berada di dekatnya mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapaknya, merasa bahwasanya saya pasti didukung, saya pasti dibela oleh bapak saya ketika saya melanggar. Karena mungkin bisa saja di rumah dia memang sopan, akan tetapi ketika di sekolah dia sering melanggar. Makanya bapaknya juga, makanya yang seperti dibahas oleh Pak Yudi bahwasanya banyak orang tua yang acuh tak acuh eh, terhadap anaknya itu sendiri. Dan begitu di lingkungan pesantren, sangat banyak orang tua ketika sudah memasukkan anaknya di pesantren, seolah-olah 100% itu tanggung tanggung jawabnya pembina. Kalau anakku mencuri, harus pembina yang salah. Tidak boleh ada kesalahan pada orang tua. Kalau anakku membuli, itu pasti 100% kesalahannya pembina. Itu yang terjadi atau fakta yang terjadi sekarang karena kurangnya pemahaman dari orang tua bagaimana sebenarnya cara bahwasanya pendidikan itu tidak hanya didapatkan di bangku sekolah, akan tetapi pendidikan lebih penting di dalam ranah keluarga. Apalagi kita pahami bersama bahwasanya madrasah pertama itu adalah seorang ibu. Jadi ketika landasannya, ketika dasarnya, ketika pondasinya sudah bagus, bagaimanapun kencangnya angin yang menggoncang sebuah bangunan, maka tidak akan roboh bangunan itu. Ya mungkin itu saja, sedikit tambahan lagi berikan kepada. Atas tambahannya, ya untuk ada tadi yang minta request untuk menambahkan, Andi Tenri, Baik, kan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Eh,
Sebenarnya tadi yang ingin saya berikan tambahan itu mengenai pertemuan orang tua yang telah dibahas tadi oleh eh, Saudara Amir, tapi tidak apa-apa. Eh, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, eh, sejatinya konsep yang ideal tidak selalu melahirkan implementasi yang ideal juga. Pasti ada saja kekurangan atau ada yang tidak tercover. Namun meskipun begitu, pasti kita semua mengharapkan untuk semuanya tercover. Dan juga ada sedikit gangguan. Dan juga karena dan juga di sekolah saya kemarin, saya ingat waktu SMK di Makassar, uh, sebelum anak-anak lulus, ada tes wawancara dan pada tes wawancara itu memang semua orang tua siswa itu diwajibkan untuk mengikuti itu bersama anaknya, datang ke sekolah untuk menghadiri tes wawancara. Dan di sana juga telah dijelaskan apa-apa peraturan tata tertib sekolah dan apa-apa sanksinya dan diberikan semacam selembar kertas untuk ditandatangani oleh orang tuanya. Begini sanksi yang akan didapat siswa ketika siswa seperti ini. Jadi ada kesepakatan eh, antara orang tua siswa dan guru. Jadi untuk kedepannya kalau semisal siswa diberi sanksi, melakukan pelanggaran dan diberi sanksi itu meminimalisir tindakan-tindakan yang tadi tidak etis yang seperti dicontohkan oleh Saudara Yudi mengenai orang tuanya membela anaknya lah, seperti itu. Dan tadi juga ada yang dijelaskan oleh Saudara Amir, eh, tempatnya mengajar itu bahwasanya setiap bulan diadakan pertemuan antara eh, siswa dan guru. Jadi betul-betul untuk mendidik anak bangsa itu memang pengawasannya memang kompleks. Tapi off mic Kak tadi nih. Kedengaran Ji. Ya, didengar Ji. Bagus, Ci. Oh iya, iya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena sedang di pinggir jalan ini tadi. Ya, terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih tambahannya terkait dengan pertanyaannya Pak Yudi. Jadi saya kembalikan lagi kepada Pak Yudi bagaimana? Ya, baik, statement terakhir ya sebelum pindah ke pertanyaannya ke umum. Ya. Jadi statement terakhir dari saya mengenai permasalahan ini, ya, jika dicermati proses belajar yang diperoleh siswa lebih banyak pada belajar tentang atau kadang kita biasa dengar learning about thing daripada belajar menjadi atau learning how to be. Siswa sering belajar tentang hidup sehat, apa pengertian dan ciri-cirinya, tetapi siswa tidak belajar bagaimana mengubah perilaku sehingga mencapai taraf hidup sehat. Tampaknya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa dan di sekolah yang diberikan oleh guru, ya, yang seperti saya katakan, lebih memusatkan kepada pemahaman kualitas, ya, pemahaman kuantitas daripada pemahaman kualitas. Kadang kita melihat guru hanya memberikan pembelajaran ya sesuka hati tanpa dia memberikan contoh bahwa bagaimana sebenarnya proses pembelajaran itu bisa dan mampu untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi garis besarnya adalah ketiga hal ini dalam lingkungan proses pembelajaran baik itu sekolah, masyarakat maupun keluarga
harus saling bersinergi dan sinkron sehingga mampu untuk menciptakan dunia belajar yang lebih ya, efektif dan efisien. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk closing statement dari Pak Yudi. Kemudian kita beralih ke pertanyaan kedua dari pertanyaannya ke Umu terkait dengan apa perbedaan antara motivasi, minat, dan partisipasi. Jadi saya mungkin sedikit di sini memberikan statement terkait perbedaan ketiga hal ini. Adapun nanti lebihnya silahkan ditambahkan oleh teman kelompok saya, kekurangan dari penjelasan saya. Ya, jadi motivasi, yang pertama itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau eh, dorongan dari dalam maupun luar yang mendorong seseorang itu untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian minat adalah ketertarikan atau rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu hal. Misalnya seseorang mungkin tertarik melakukan sesuatu. Eh, Kemudian itu minat. Kemudian yang terakhir partisipasi. Partisipasi ini adalah tindakan nyata untuk terlibat dalam aktivitas atau kegiatan tertentu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan sedikit perbedaan antara ketiga hal tersebut. Untuk lebih melengkapi, saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk memberikan tambahan. Oke, Kak Sulaiman kapan? Ya, ke Sulaiman. Kembali dulu. Silakan. Oh, kenapa Sulaiman dikembalikan dulu kah? Ya, Kak Umu dulu, Kak Umu. Silakan, Kak Umu. Tanggapannya terkait dengan pemaparannya tadi ini, pemateri sedikit. Atau mungkin saya tambahkan dulu sebelum dikembalikan ke penanya. Oh, boleh, boleh. Kasih Ya, banyak-banyak, jadi Pak. Ya, Jadi silakan. terkait mengenai partisipasi, minat dan motivasi, sebenarnya bagaimana perbedaannya, apa perbedaannya, dan bagaimana ranahnya masing-masing sudah tadi dijelaskan sedikit atau dijelaskan banyak-banyak sedikit oleh moderator kami. Tapi tidak apa-apa saya tambahkan bahwasanya jika berbicara tentang partisipasi, minat dan motivasi, di antara ketiganya ini berbeda namun saling terkait. Yang pertama saya bahas minat. Minat ini biasanya ada yang mendapatkan minatnya sejak dari lahir, ada juga yang mendapatkan minatnya tergantung situasi tertentu. Jadi minat sejak dari lahir mungkin sejak lahir karena orang tuanya itu atlet. Jadi karena dia sering melihat orang tuanya bertanding dan sebagainya, jadi dia memiliki minat juga untuk menjadi seperti orang tuanya. Namun minat ini bisa saja berubah tergantung kondisi. Setelah seumpama dia masuk ke usia remaja, usia eh, anggaplah usia di SMP atau umur umur anak SMP, dia melihat banyak teman-temannya yang lebih aktif atau lebih suka naik sepeda. Makanya minatnya berganti. Dia sekarang lebih senang kalau pergi naik sepedaan. Jadi itu pembahasan tentang minat. Adapun motivasi. Motivasi ini tadi sudah saya paparkan bahwasanya reward dan punishment itu juga merupakan motivasi dan banyak hal yang bisa menjadi motivasi dengan memberikan nasihat-nasihat, memberikan contoh teladan seperti tadi juga yang dijelaskan oleh Kak Sulaiman dengan menghadirkan contohnya eh, yang bercita-cita menjadi polisi, kita hadirkan seorang polisi langsung. Sehingga itu ketika dia melihat langsung polisi itu begitu gagah, ketika polisi itu berbicara sangat tegas dan lain sebagainya, akhirnya dia motivasinya untuk menjadi polisi lebih tinggi lagi. Ah, jika dikaitkan tentang proses pendidikan, saya bahas langsung realita karena pembahasannya kontekstual, jadi realita yang terjadi atau benar-benar yang pernah kita rasakan dan kita lihat. Siswa saya
ini pembahasan tentang minat. Siswa saya yang minat olahraga, khususnya voli, tanpa saya motivasi, tanpa saya suruh, tanpa saya perintah, ketika jam kosong atau tidak ada gurunya yang datang pada saat jam pelajaran itu, mereka langsung ambil poli tanpa saya perintah, karena itu sudah minat mereka. Jadi tanpa adanya dorongan lagi, karena itu sudah menjadi minat, mereka langsung melaksanakan. Akan tetapi seumpama bagaimanapun saya memotivasi anak itu, contohnya dia memang tidak minat bermain voli, saya motivasi, saya perlihatkan video pemain voli yang sangat jago, saya lihatkan bagaimana ketika berprestasi, nah harumkan namanya orang tuanya apa dan sebagainya. Tapi karena memang minatnya tidak ada, akhirnya berpengaruh terhadap partisipasinya. Karena dia tidak minat voli, akhirnya dia tidak aktif, malas-malas mungkin kalau disuruh pergi main voli, pergi jadi situ berdiri saja di tempatnya, tidak mau pergi mas servis, tidak mau bergerak untuk ambil passing dan lain sebagainya. Jadi antara minat, motivasi dan partisipasi ini sangat berkaitan. Ketika seorang anak sudah meminati suatu mata pelajaran atau sudah meminati suatu hal, pasti mereka akan sangat berpartisipasi atau sangat aktif dalam pembelajaran itu. Akan tetapi ketika seorang anak tidak minat, namun ketika kita berhasil memotivasinya, itu saja itu bisa membantu agar anak ini bisa aktif dalam berpartisipasi. Dan ketika anak tidak minat dan memang tidak ada minatnya, bagaimanapun cara kita memotivasi, bisa saja tidak akan berpengaruh sehingga anak itu tetap tidak ingin ikut atau tidak aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, itu tadi terkait dengan motivasi, minat, dan partisipasi yang dipertanyakan oleh Kak Umu. Saya kembalikan dulu kepada Kak Umu. Ya, eh, dari dari penyampaian tersebut berarti saya dapat tarik kesimpulan ini kalau motivasi ini ada orang kedua di balik eh, anak tersebut di belakangnya seperti itu. Dan kalau misalnya sudah anak itu sudah berminat, otomatis pasti dia sudah berpartisipasi di dalamnya ya Kak. Ya, itu yang saya tangkap ya. Dan dan kalau tanpa ada motivasi dari dari orang kedua, walaupun itu ada minat, berarti ini anak-anak dikatakan tidak tidak ada motivasinya dalam hal tersebut, cuman berminat dalam dalam pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran tersebut, tapi motivasi untuk mengembangkan materi, mengembangkan pengetahuan tidak ada seperti itu. Dan jangan sampai nanti dalam penelitian salah satu kita ada yang mengambil salah satu ini partisipasi, minat dan motivasi di dalamnya, jangan sampai ada jadikan judul. Ya. Eh, jadi setidaknya dipelajari memang jadi hubungannya antara ketiga tersebut saling berkesinambungan di satu kesatuan. Iya, iya. Ya, oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Assalamualaikum. closing statement dari Kak Sulaiman. Ya, silakan Kak Sulaiman, closing statement terkait ini, motivasi, minat, dan partisipasi. Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi memang saya sepakat untuk persoalan ketiga istilah ini saling berkaitan. Namun untuk lebih memahami sebenarnya minat itu lebih banyak itu dari dalam, kebanyakan dari dalam. Sedangkan motivasi itu dia lebih dari apa yang kemudian kita lihat dari luar, misalkan dari orang lain. Jadi orang biasanya berperan misalkan atau apa namanya, orang memiliki keinginan karena termotivasi dengan apa yang mereka lihat. Misalkan tadi ya mungkin karena gagahnya polisi, kebanyakan orang misalkan berminat untuk apa namanya menjadi polisi. Kemudian ya otomatis ketika mereka sudah termotivasi atau memiliki minat, pasti mereka berpartisipasi untuk melakukan sebuah hal. Kira itu dari saya. Kemudian kepada Mendara. Ya, terima kasih closing statement dari Kak Sulaiman. Eh,
Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam proses perkuliahan kita hari ini yang membahas terkait dengan pembelajaran kontekstual. Eh, mana Bapak? Ya, mungkin masih ada yang ingin ditambahkan atau ingin dipertanyakan, atau langsung saya dikasih Bapak. Mungkin Bapak Mi Oh karena iya, sedikit main iya, waktu. iya, karena sedikit main waktu ya. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Usman MAG untuk melanjutkan perkuliahan kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk kegiatan kita ya. Eh, saya tadi berpikir sebenarnya luar biasa ini apa argumentasi-argumentasi dari Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, karena ini menunjukkan bahwa apa ya pendidikan yang selama ini atau pembelajaran yang selama ini sudah kita lakukan baik barangkali di tingkat pasca sarjana ataupun mungkin di tingkat sebelumnya itu sudah apa eh, berhasil luar biasa ya dengan adanya argumen-argumen yang begitu bagus. Materi kita mungkin terkait dengan pembelajaran kontekstual yang walaupun saya lihat dari beberapa argumentasinya terkadang ada out of content begitu. Jadi terkadang kita ya sama dengan off-road lah. Eh, dan memang apa teknis atau kegiatan pembelajaran kita itu harusnya memang seperti itu keadaannya di mana ketika kita mempelajari sesuatu kita harus ada mengaitkan dengan apakah situasi nyata yang ada di lapangan dan kebetulan misalnya materinya tentang strategi pembelajaran apa yang di mana di dalamnya adalah kita ingin ada keterlibatan dunia nyata begitu dan tadi yang dipaparkan itu sebagian besar juga merupakan pengalaman-pengalaman dan itu artinya itu adalah merupakan salah satu strategi di dalam pembelajaran kita. Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya pembelajaran yang kita lakukan dengan berbagai strategi yang ada dalam konteks kekinian adalah memang bagaimana sesuatu itu dihadirkan di dalam eh, apa di dalam proses pembelajaran itu. Katakanlah misalnya kita mencontohkan tadi katakan misalnya ada merokok di dalam ruangan itu. Guru atau dosen yang misalnya di dalam proses pembelajaran di mana di dalam aturan akademik itu kita tidak diharuskan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Tentu itu tidak boleh dalam prakteknya kan tidak boleh itu konten apa sesuai dengan konteks begitu. Nah, di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam juga sudah banyak saya kira dengan memanfaatkan apa memanfaatkan media-media yang ada saat sekarang ini apa kita menghadirkan barangkali dunia nyata di hadapan daripada peserta didik kita. Katakanlah misalnya menghadirkan film-film yang paling tren misalnya di dalam dunia pembelajaran terkait dengan apalagi ini yang harus dilakukan pengembangan itu adalah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu kan sekarang misalnya orang pergi haji itu atau orang pergi umrah itu kan sekarang barangkali bukan tidak perlu lagi kita ke tempatnya di sana karena sudah ada dunia virtual namanya apa itu augmented reality ya apa VR ya VR dengan menggunakan kacamata VR itu sudah bisa kita masuk ke katakanlah misalnya masuk ke apa ke Masjidil Haram
ya dengan melihat langsung tiga dimensinya. Jadi kita bisa berpartisipasi ketika kita bisa seakan-akan terlibat langsung ketika misalnya tawaf begitu bersama dengan orang-orang yang di situ. Jadi sambil kita berjalan dengan menggunakan VR itu kita bisa melihat itu. Jadi itu seakan-akan kita melibatkan sebenarnya dalam dunia nyata. Jadi sama dengan ketika kita mau belajar tentang buah apel, maka biasanya kalau dulu buah apelnya yang dibawa, sorry bukan buah apel ini, tapi buah apelnya yang dibawa begitu. Nah itu gitu ya, jadi strategi pembelajaran itu. Dan itu kita sudah pernah pelajari ketika misalnya di S1. Hanya sekarang pengembangannya kan sudah banyak. Jadi bukan menghadirkan atau kita yang hadir langsung di sana, tetapi menggunakan teknologi sekarang itu sudah bisa. Itu ya. Nah, terus kemudian banyak kasus ya saya kira dalam dunia pendidikan kita yang memang butuh kemampuan kita untuk menganalisisnya. Karena terkadang banyak apa ya istilahnya sebenarnya, kenapa terlalu banyak pelanggaran saat sekarang ini? Mungkin pertanyaannya itu kenapa terlalu banyak pelanggaran, karena terlalu banyak aturan begitu. Terlalu banyak aturan tapi tidak ada prakteknya. Nah, begitu. Jadi kita miris misalnya mendengar ada guru melakukan pelecehan bersama ya. Kemarin itu yang paling apalagi itu menyakitkan buat kita itu misalnya di madrasah, malah di madrasah terjadi hal yang seperti itu yang ada di Gorontalo lah misalnya. Terus kemudian yang terakhir lagi kemarin ada yang dipangkep begitu di wilayah kita yang sepertinya sesuatu terjadi di luar daripada apa seharusnya kontes-kontes kita. Nah, guru ya terutama sih yang laki-laki ya memang perlu di apa itu diberikan pemahaman-pemahaman yang lebih detail. Saya sering menyampaikan dulu di kelas barangkali Pak Mufli mungkin masih ingat ya, ketika belajar tentang strategi pembelajaran, kita tampil sebagai seorang guru, kita terkadang mengagumi peserta didik kita, oh dia apa misalnya, tetapi tidak boleh menyentuhnya sama sekali begitu. Kita tidak boleh menyentuhnya. Mengagumi boleh, tapi menyentuhnya itu tidak di apa itu dalam kode etik sebagai seorang pendidik itu tidak boleh. Dan ini yang kita mau supaya itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan konteks itu gitu. Jadi kita praktekkanlah begitu. Jangan jangan kita tahu aturannya tetapi justru kita langgar, karena semakin banyak aturan semakin banyak juga sih pelanggaran gitu. Oke baik, itu Nanda Agus semua saya kira di kegiatan kita saya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi kita dengan ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dan jawaban-jawaban yang bagus saya kira. Jam pembelajarannya juga sudah selesai. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu kegiatan kita pada sesi hari ini. Demikian barangkali silakan sudah boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah ini, kemudian teman-teman pemateri juga, dan tak lupa juga kepada partisipan yang sempat hadir pada perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini memohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian materi kami.